Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa arti dari service excellence? Ayo boleh diketik ya, boleh diketik. Dua kata ini menjadi suatu frasa, yaitu service. Ya, diklik go it ya. Ya, boleh dikirim di chat. Kira-kira apa pengertian dari service excellence? Pelayanan prima, pelayanan prima. Pelayanan prima boleh. Next. Pelayanan terbaik gitu. Pelayanan terbaik. Oke, the best service ya, atau excellent. Sebenarnya excellent service itu hampir sama juga dengan best service. Jadi service itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu adalah pelayanan. Lalu excellence berasal dari bahasa Inggris juga adalah sesuatu yang sangat baik yang diberikan kepada orang lain. Nah, sebelum kita sampai ke sini, pasti perusahaan ya menginginkan bahwasanya semua service yang ada di dalam perusahaannya itu harus baik adanya. Nah, sekarang beberapa instansi, kebetulan kemarin saya ada mengurus paspor di Dinas Imigrasi. Jadi target dari Kemenkumham itu mereka harus mencapai service excellence-nya itu di bintang 5, Pak. Nah, jadi memang service excellence ini menjadi suatu keharusan jika perusahaan ingin memiliki reputasi yang sangat baik. Tentu sekali jika sudah memiliki reputasi yang baik, pasti perusahaan ini akan dapat bekerja sama, atau juga jika dia perusahaan perdagangan memiliki klien atau juga customer bertambah dan lain-lain. Karena memang kita pada dasarnya jika ingin bekerja sama dengan satu instansi, yang pertama itu kita lihat adalah credibility-nya, Pak ya. Credibility-nya, lalu juga service di dalam itu. Nah, saya sebagai seorang dosen atau juga praktisi, mahasiswa juga menginginkan bahwasanya di kampus tersebut itu servisnya harus bagus. Jadi bukan seperti mode kampus di zaman dahulu yang ada dosen killer dan lain-lain, tetapi pada saat ini kita harus memiliki konsep service excellence itu dengan baik. Jadi ada dua arah gitu. Nah, berdasarkan dari pemahaman tadi atau pengertian tadi, jadi service excellence itu bisa diartikan bahwasanya memberikan layanan di atas harapan yang diinginkan. Nah, menjadi target yang harus dicapai setiap organisasi untuk menghasilkan pelayanan jasa yang optimal. Berdasarkan dari pengalaman ini, jadi setiap perusahaan itu berusaha membangun service excellence itu di setiap departemen. Nah, khusus hari ini kita belajar atau juga sharing khusus di bidang security officer atau satpam. Ada banyak departemen dalam satu perusahaan, jadi setiap perusahaan itu membentuk departemen itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga terjadilah atau terbentuklah struktur organisasi yang baik. Suara saya masih bisa dengar ya, Pak ya? Ya, bisa. Bisa. Oke. Next. Pengertian security. Nah, security itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya petugas keamanan. Nah, itu jadi sebenarnya security itu adalah pengamanan. Makanya kalau secure itu aman, insecure itu merasa tidak aman gitu. Lalu ada dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai satuan pengaman. Nah, satuan pengaman ini sering disingkat menjadi satpam. Nah, mengapa demikian? Karena memang security officer ini berasal dari bahasa Inggris, jadi sehingga dalam konsep bahasa Indonesia security ini bisa dipahami dengan lebih mudah, sehingga terbentuklah frasa tadi adalah satpam atau satuan pengaman. Nah, jadi berdasarkan ini, satpam dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu pada tahun 1980. Nah, tugasnya apa? Untuk membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan saling membantu tugas kepolisian. Jadi masing-masing security ini atau setiap perusahaan memiliki petugas keamanan yang bila mana ada banyak sekali tugas mereka di samping untuk menjaga keamanan, untuk juga memberikan pelayanan kepada customer dan lain-lain. Jadi tugas dari security ini sangat banyak dan sangat kompleks. Artinya seorang security itu dituntut profesionalisme atau juga membentuk kemampuan dalam melayani customer, baik itu di dalam perusahaan itu sendiri atau dalam gedung itu, atau juga di luar gedung bila mana ada pengunjung atau customer yang masuk ke dalam gedung. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kerja security officer. Jadi kita bisa discuss
Yang pertama adalah anggota satuan pengamanan. Nah, kami anggota satuan pengamanan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. Ya, jujur sekali kita harus mengetahui bahwasanya setiap anggota security ini harus disiplin. Kita bisa lihat jika satpam atau security ini tidak disiplin, ya sering saya perhatikan itu di lapangan atau perusahaan atau ya institusi, jika security-nya tidak tertib, maka si Danru tadi atau komandan regu itu akan memberikan hukuman. Nah, mengapa hal ini diberikan? Karena memang seorang security itu menjunjung tinggi mengenai disiplin. Nah, ada juga tadi jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua itu ada kami anggota satuan pengamanan senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan. Artinya apa? Security itu harus dituntut kerjasama yang baik masing-masing anggota. Jadi karena bekerja secara tim, maka mereka menjunjung tinggi yang namanya satuan. Hal ini juga bisa kita lihat dalam kepolisian dan juga TNI. Nah, kekompakan mereka itu bisa kita lihat satu sama lain. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu juga, dalam Departemen Security atau untuk pegawai security ini, mereka dijunjung tinggi supaya menjadi pribadi yang bisa bersatu dengan tim yang lain. Dalam artian dalam ranah security department. Yang ketiga ada juga tugas mereka itu, yaitu kami anggota satuan pengamanan senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja. Artinya apa? Bahwasanya seorang security itu harus senantiasa dituntut waspada. Karena sesuatu itu bisa terjadi, hal-hal yang buruk itu ketika kita tidak waspada. Jadi berdasarkan ini tadi, jadi seorang security atau juga gabungan ini berusaha menjaga setiap situasi atau juga harus waspada akan setiap hal yang terjadi di lapangan atau mungkin saja terjadi. Yang keempat itu ada satuan pengamanan senantiasa bersikap open. Jadi dia open itu artinya terbuka. Bahwasanya security itu harus bisa menerima satu sama lain dan tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Artinya bagaimana? Jika kita menganggap remeh setiap hal yang ada di lingkungan kita, artinya ini akan memungkinkan masalah besar. Karena masalah besar itu dimulai dari menyepelekan masalah kecil. Nah, masalah kecil yang tidak bisa diselesaikan tentu sekali akan membesar dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir adalah kami satuan pengaman adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Artinya bagaimana? Dalam setiap bekerja itu etika juga harus senantiasa dijunjung. Jadi dalam setiap komunikasi, tindakan, etika itu harus senantiasa ada etika berkomunikasi dan lain-lain. Jadi dari kelima prinsip kerja security officer ini dituntut bahwasanya seorang security itu harus benar-benar mampu mengembangkan atau juga melatih diri mereka supaya menjadi pribadi yang baik, bisa diterima di departemennya, lalu juga memberikan komunikasi yang terbaik di tempat kerjanya. Kita menuju slide yang berikutnya. Nah, peranan security officer, sengaja Pak saya buat di sini security officer ya, supaya bisa kita lihat penggunaannya jadi sama saja dengan satpam. Yang pertama itu membantu pimpinan perusahaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Sekarang kita lanjutkan peranan security officer itu. Yang pertama itu ada disebut dengan unsur pertama, membantu pimpinan perusahaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Artinya bagaimana? Seorang security dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja yang baik itu tentu sekali faktor utamanya itu bisa dinilai dari keamanannya, sehingga setiap orang yang ada di dalam perusahaan atau di lingkungan kerja merasa nyaman dalam mengerjakan setiap tugas yang mereka kerjakan. Lalu unsur kedua, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum dan waspada keamanan di lingkungan kerja. Nah, artinya seorang security atau juga departemen keamanan ini harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena bagaimana security itu berada di lingkungan kerja. Jadi bila mana ada kejadian atau masalah yang tidak bisa ditangani oleh pihak security, maka
masalah tersebut dapat dilimpahkan kepada kepolisian setempat atau wilayah kerja terdekat. Tugas dan fungsi security officer, nah ada dia P6M. Yang pertama itu ada pengaturan. Nah fungsinya apa? Mengatur medan yang diamankan seperti pengaturan kendaraan yang masuk ke area gedung. Nah, pengaturan lokasi parkir, pengaturan kendaraan yang bongkar muat barang dan sebagainya. Nah, jika melakukan pengaturan kendaraan yang masuk ke area gedung, nah biasanya itu disambut di pintu gerbang. Biasa di sana ada posko security, lalu juga di lapangan ada saja pihak security yang mengatur lalu parkiran. Lalu juga ketika ada bongkar muat barang, jika memang perusahaan ini kerap sekali melakukan bongkar muat barang, misalnya perusahaan di bidang distribusi dan lain-lain. Nah, semua tugas ini masuk ke dalam sistem pengaturan supaya memang betul-betul semua proses keluar masuk, baik itu kendaraan atau juga orang, nah pada umumnya di sini adalah kendaraan, dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menghambat proses pekerjaan yang ada di perusahaan atau organisasi di mana mereka bekerja. Tugas dan fungsi security officer yang selanjutnya adalah penjagaan. Bisa kita lihat di slide. Secara umum, penjagaan yang dimaksud adalah menjaga dan mengamankan aset perusahaan dan keamanan kerja di lingkungan perusahaan. Jika perusahaan memiliki aset, tentu sekali ada aset yang bergerak atau tidak bergerak. Nah, jadi tugas seorang security atau juga grup satpam ini menjaganya itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, semua aset perusahaan ini mulai dari kendaraan misalnya yang ditinggalkan dalam perusahaan atau juga bangunan atau juga aset yang di dalam kantor, semuanya itu harus dijaga. Nah, seorang security harus mampu mengecek setiap jam, misalnya kalau dibuatkan jadwalnya itu per jam, biasa pengalaman saya ada itu jadwal per jam atau juga per 2 jam. Nah, mereka itu selalu meronda seperti itu. Jadi mereka keliling, bagaimana fungsinya? Mereka harus mampu memastikan bahwasannya di dalam perusahaan itu atau di lingkungan kerja itu tidak ada masalah, khususnya dalam penjagaan aset perusahaan. Tugas dan fungsi security yang selanjutnya itu ada pengawalan. Boleh kita lihat. Nah, fungsinya bagaimana? Nah, tugasnya itu melakukan pengawalan kepada atasan atau aset perusahaan yang dibawa atau dipindahkan atau diambil dari tempat lain yang diperlukan perusahaan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, pengawalan ini bisa kita lihat, seorang security itu dapat mengawal bosnya atau pimpinan perusahaan, atau juga bila mana security itu diminta melakukan pengawalan. Nah, bisa pengawalan barang, misalnya kalau dia perusahaan di bidang distribusi barang, nah ketika barang ini akan dipindahkan ke tempat lain atau mau dimarketkan, jadi seorang security itu bisa membantu untuk mengawalnya. Jadi tidak hanya mengawal pimpinan perusahaan, tetapi semua aset keluar masuk perusahaan bisa dijaga. Nah, tuntutannya ini adalah memastikan semuanya itu supaya baik adanya, tidak ada masalah. Karena sering sekali pengiriman barang ini terjadi masalah di jalan ketika tidak ada pengawalan. Jadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, dan tentu sekali hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tugas dan fungsi security selanjutnya adalah melakukan patroli. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah bertugas sebagai security, tugas ini diwajibkan untuk dapat melakukan pencegahan apabila dalam melakukan patroli mendapat hal-hal yang mencurigakan. Maksudnya bagaimana? Jadi seorang security ini ia punya tugas per jam atau per 2 jam dia harus melakukan patroli di lingkungan perusahaan, boleh di luar perusahaan atau juga di dalam gedung, tergantung kondisi gedungnya itu bagaimana. Jika gedungnya itu hanya bentuk misalnya ruko, tidak punya lapangan, tentu sekali hanya di dalam bangunan. Tetapi jika perusahaan itu atau gedung itu berada di area yang sangat luas, tentu sekali si security harus keliling. Saya pernah bekerja di pabrik kelapa sawit. Nah, security itu harus keliling. Dalam 1 jam itu sepertinya mereka harus keliling dari bangunan ke kolam limbah, lalu ada juga mesin penyedot air di bagian ujung. Jadi memang tugas mereka itu sangat berat. Jika memang kondisi perusahaan itu hanya dalam bentuk bangunan saja, tentu sekali tugas security tidak begitu sulit karena hanya dijaga di pintu depan. Nah, apabila misalnya kondisinya juga seperti di perkotaan, bangunan sangat kecil, maka wilayah kerja sebenarnya sangat sempit walaupun risiko itu senantiasa besar.
Nah, jadi kita harus memastikan bahwasanya tugas security itu harus mampu mengamankan aset yang ada dalam perusahaan. Tugas security yang selanjutnya itu adalah penyidikan dan penyelidikan. Harus bisa kita lihat penyidikan dan bagaimana kemampuan penyidikan dan penyelidikan untuk setiap kejadian harus dimiliki oleh seorang personil security sebelum ditangani oleh pihak berwajib. Nah, jika masalah timbul, maka seorang security harus diminta memiliki kemampuan dalam menyelidiki. Menyelidiki dalam artian bagaimana jika kejadian itu terjadi harus bisa menyelidiki kapan, bagaimana, atau di mana kejadian itu terjadi. Sehingga bisa dipastikan semuanya itu baik adanya. Halo Bapak Ibu, masih bisa dengar suara saya? Masih? Halo Pak. Masih Pak Rudi? Masih. Oke. Ya. Nggak tahu jaringan karena di sini lagi mendung Pak. Nah, tugas dan fungsi security selanjutnya itu melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini tentu sekali sudah ada jadwalnya, boleh per jam. Jadi dalam satu shift itu mereka harus bisa membuat laporan. Nah, dalam satu shift itu mungkin mereka membuat laporan hariannya itu mungkin per 1 jam, mungkin per 2 jam, dan lain-lain. Sehingga dalam satu shift itu mereka akan membuat pelaporan kepada shift selanjutnya. Nah, jika terjadi masalah, tentu sekali ini akan disampaikan kepada komandan regu supaya disampaikan kepada manajemen. Jadi kalau perusahaan itu punya 3 shift, seperti yang kita lihat bahwasanya setiap shift itu ada pertanggungjawaban. Dari shift pertama itu bagaimana, dilanjutkan ke shift kedua, lalu ke shift kedua itu disampaikan kepada shift ketiga, dan begitulah seterusnya perputarannya. Jadi setiap masalah yang ada seyogianya harus diketahui oleh shift selanjutnya. Jadi diharapkan sebenarnya baik adanya semua kondisinya. Nah, dilaporkan dan untuk diketahui oleh atasan. Nah, dalam security ini mereka punya danru. Nah, danru inilah yang bertugas untuk melakukan pelaporan kepada manajemen. Tugas dan fungsi security selanjutnya itu mengamankan. Nah, mengamankan ini bagaimana? Jadi, seorang security itu mempunyai hak untuk mengamankan pelaku. Nah, pelakunya misalnya ketika melakukan kejahatan atau juga mencuri dan lain-lain. Nah, pelaku dan barang bukti yang didapat ini juga harus bisa disimpan. Nah, tugasnya juga bisa mencari barang bukti bila belum ditemukan serta dapat meminta saksi-saksi. Nah, security ini juga sekaligus menjadi saksi bila mana suatu peristiwa atau kejadian itu terjadi. Jadi, tugas security ini kalau kita lihat sangat kompleks ya. Jadi tidak begitu mudah, makanya dituntut security itu harus profesional, memiliki keberanian dibandingkan karyawan yang lain. Karena memang mereka mengantisipasi kemungkinan buruk bila mana terjadi kepada orang atau karyawan atau juga kepada perusahaan dalam artian aset yang ada dalam perusahaan tersebut. Setelahnya kita melihat pedoman kerja security. Yang pertama itu ada senyum, ada sapa, ada salam, ada tindak. Nah, jadi ada 3ST atau S3T, senyum, sapa, salam, tindak. Nah, bisa kita lihat sering sekali ada security yang tidak menunjukkan wajah yang welcome seperti itu. Nah, hal seperti ini perlu diperbaiki supaya para pelanggan atau customer itu merasa nyaman ketika mereka masuk ke dalam perusahaan. Yang pertama ada senyum. Nah, kita melihat security bila mana mereka bekerja di perusahaan, bisa kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar itu, ketika service excellence itu dituntut untuk lebih maksimal, maka ketika tamu itu datang, ya tentu sekali sikap yang diperlukan itu adalah senyum. Apapun yang terjadi senyum, walaupun misalnya ada masalah, tetapi demi maksimalnya kinerja dalam perusahaan, maka seorang security itu diharapkan bisa menunjukkan wajah senyum. Dengan tersenyum, lalu orang juga akan merasa nyaman ketika masuk atau menuju perusahaan yang dituju. Membiasakan tersenyum ketika bertemu dengan tamu dan karyawan gedung, hal ini sangat penting. Ya, karena menunjukkan senyuman itu berarti orang yang datang itu dihargai. Lalu juga ketika kita disambut juga dengan senyum, otomatis kita juga dihargai. Jadi ada komunikasi dua arah, walaupun tidak harus dalam bentuk verbal, tetapi dari segi body language sebenarnya ketika kita tersenyum itu mengungkapkan bahwasanya kita itu sebenarnya welcome dengan orang.
Pedoman kerja security selanjutnya itu ada sapa. Nah, ketika tamu masuk menuju ruangan itu sebaiknya disapa oleh pihak security. Nah, menyapa ini ada banyak cara, misalnya ketika membukakan gerbang, membukakan pintu sambil tersenyum. Lalu ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwasanya kita itu bisa menyapa dengan orang lain. Nah, bisa kita menanyakan apa keperluannya ketika misalnya kita masuk gerbang, mereka pasti akan tanya, misalnya pihak security mau kemana. Ketika kita ingin mengambil duit atau juga mau menabung, pasti mereka arahkan kepada teller. Tetapi ketika kita memiliki kepentingan untuk administrasi atau juga misalnya masalah, pasti akan diarahkan kepada customer service. Jadi seorang security ini harus mampu mengarahkan tamu itu ke lobby area atau juga kemana yang akan dituju. Jika perusahaan misalnya di hotel, ketika tamu masuk ke dalam hotel, pasti security akan mengarahkan ke resepsionis. Karena di resepsionis itulah segala informasi bisa diterima, baik itu untuk penginapan, untuk servis, untuk kepentingan lainnya. Jadi seorang tamu itu bisa mendapatkan informasi yang lebih detail di sana. Pedoman kerja security selanjutnya itu ada salam. Nah, salam yang bagaimana? Ucapan salam yang bersifat umum kepada tamu. Nah, jadi perlakukan setiap tamu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau perusahaan itu misalnya ada di daerah Medan, jadi walaupun di daerah Medan dengan masyarakatnya yang majemuk atau juga beraneka ragam, maka security kalau misalnya dia orang tobat tidak boleh mengatakan horas ya. Tetapi harus tetap menggunakan salam yang umum. Atau juga ketika orang Jawa security-nya tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, tetapi pakailah bahasa Indonesia bila mana orang yang datang itu adalah orang Indonesia. Tetapi ketika tamu itu adalah orang luar, maka seyogianya komunikasi yang diperlukan itu minimal mengucapkan good morning atau good afternoon kepada tamu yang datang. Karena tamu yang hadir itu bukanlah orang Indonesia, jadi pasti diperlukan komunikasi dalam bahasa Inggris. Setidaknya hanya memberikan greeting. Pedoman kerja security selanjutnya itu ada tindak. Nah, bagaimana tindakan ini bisa dilakukan? Nah, apabila ada tamu yang melanggar ketertiban dalam lingkungan gedung, terlebih dahulu diberikan teguran. Ini sering sekali terjadi, misalnya ada masalah, jika dalam hotel itu mungkin ada keributan atau mengganggu suasana yang sedang berjalan dengan baik. Jadi seorang security ini tugasnya itu memberikan tindakan. Nah, yang pertama itu memang harus disampaikan dengan teguran secara humanis. Jadi tidak perlu dengan kekerasan, tapi sampaikanlah dengan komunikasi yang baik sehingga orang yang ditegur itu dapat menerimanya dengan baik. Jadi tidak perlu emosian menegur orang, akhirnya muncul masalah baru. Tetapi seorang security itu dituntut untuk memiliki komunikasi yang baik. Sehingga dengan memiliki komunikasi yang baik ini, suasana yang tadinya ada masalah itu tidak begitu membesar, tetapi bisa selesai. Dan semua proses yang ada dalam lingkungan kerja atau perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, greeting ada memberikan salam di pintu gerbang. Bisa kita lihat di slide itu. Nah, bagaimana kita menyapa tamu pengunjung atau karyawan yang datang di gerbang depan? Biasanya jika kita melihat di berbagai perusahaan atau juga company, baik itu di bank, di hotel, dan lain-lain, di bagian depan itu atau gerbang depan itu biasanya ada security. Nah, kalau di bank, biasanya itu di depan pintu masuk itu biasanya 1 atau 2 orang security pasti berjaga di sana. Nah, tugas security itu bagaimana? Berikanlah greeting. Greeting itu artinya berikan salam yang baik sambil tersenyum, lalu menanyakan apa keperluan mereka. Jadi sesuai dengan keperluan mereka, kita dapat mengarahkan pengunjung tersebut. Jika mereka ingin menjumpai teller, kita arahkan ke teller. Jika mereka menjumpai resepsionis, kita arahkan menjumpai resepsionis. Jadi semuanya itu bisa dikomunikasikan sehingga service excellence itu memang benar-benar. Jadi service excellence itu pada dasarnya itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang dibentuk sehingga dengan memiliki komunikasi ini, semua hal itu bisa dibuat dengan baik. Saat karyawan datang di pintu utama, nah boleh kita pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Nah, tentu sekali pegawai atau juga security ini harus bisa melihat. Jangan pula pada saat sore hari mereka bilang itu selamat pagi, tetapi perhatikan jamnya. Oke, lalu ucapan apa atau salam yang bagaimana yang paling cocok sesuai dengan kondisi. Kalau pagi kita sampaikan selamat pagi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris bisa katakan good morning.
Nah, posisi tubuh yang diharapkan itu berdiri tegak, berdiri dengan sikap ramah dan tersenyum. Nah, sambil kita jumpai orang atau juga customer, boleh kita sampaikan, selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa kita bantu? Atau misalnya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Hotel A, lalu ada yang bisa kami bantu? Nah, dari salam ini, dari sapaan ini, tentu sekali tamu yang akan masuk ke dalam gedung akan merasa nyaman. Jadi mereka akan menyampaikan sebenarnya tujuan mereka masuk ke gedung itu untuk apa. Ketika orang masuk ke hotel, pasti tujuannya misalnya entah menjumpai klien, entah mau menginap, entah mau, ya banyak sekali tujuan mereka, tergantung dari tujuan si pengunjung. Saat pengunjung datang di pintu utama, nah selamat pagi bisa kita katakan, lalu juga selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Nah, posisi tubuh itu berdiri dengan sikap ramah. Nah, dan tersenyum sambil mendengarkan tujuan pengunjung. Kita katakan untuk ramah atau tersenyum sebenarnya ini tidak mudah, tidak sulit. Ada orang memang karakternya sulit tersenyum ya, tetapi untuk khusus untuk security officer diharapkan bahwasanya seorang security itu memang harus bisa menyesuaikan diri, bisa tersenyum sesuai dengan kondisi. Jadi ada kadang orang punya kepribadian untuk senyum itu kayaknya sangat jarang. Jadi hal ini sangat sulit. Nah, bagaimana mungkin? Jadi harusnya orang memang sebenarnya dia bukan sombong, tetapi karena jarang tersenyum, orang akan menganggap dia cuek sekali. Padahal sebenarnya memang dia bukan cuek, tapi memang karena memang jarang tersenyum. Yang kedua itu mengarahkan pengunjung ke lobby area untuk bertemu resepsionis. Nah, jika posisinya ini dalam hotel, maka biasanya mereka akan arahkan ke resepsionis. Dan jika misalnya menuju bank, otomatis bisa diarahkan ke teller atau ke resepsionis. Lalu juga misalnya ketika security itu berada di lingkungan pendidikan juga bisa diarahkan sesuai dengan tujuannya. Jika ingin menjumpai bagian administrasi, biasanya security itu langsung mengarahkan atau membawa si pengunjung ke bagian administrasi. Intinya sesuai dengan keperluan si pengunjung kemana dia akan tuju, lalu si security harus mampu mengarahkannya. Nah, lalu perlu kita ingat, buatlah kesan pertama baik dan tularkan energi positif kepada setiap orang yang datang. Nah, otomatis komunikasi yang baik itu ditentukan dari langkah pertama. Artinya pertama sekali orang jumpa, di situ bisa kita lihat ada enggak itu matching enggak komunikasinya. Jadi kalau pertemuan pertama gagal, sejatinya memang untuk membangun komunikasi lebih baik di masa yang akan datang atau komunikasi selanjutnya pasti akan lebih sulit. Karena memang di pertemuan pertama itu kita bisa menilai kita itu match enggak, kita itu cocok enggak komunikasinya. Jadi membangun komunikasi ini tidak mudah karena memang kita harus mampu melihat kondisi atau juga dengan siapa kita berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan murid sekolah, mereka tentu sekali komunikasi yang kita pakai ya seperti yang digunakan oleh anak sekolah. Ketika kita pakai komunikasinya bagi mereka kaum pekerja, tentu sekali bahasa formal bisa kita gunakan. Ya, tergantung dari kondisi yang digunakan. Lalu greeting di lobby area. Nah, saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana cara greeting kepada pengunjung di bank pemerintah dan bank swasta? Ada nggak perbedaannya? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuju bank pemerintah atau bank swasta, ada nggak perbedaannya dari segi greeting? Boleh dijawab ya Bapak Ibu? Ya, kadang kalau ada yang salam Dewi, ya salam Dewi, terus ada yang salam apa kayak presisi itu ya Pak Rudi, salam presisi itu kayak yang di tangannya nyamping gitu, di dada kiri gitu. Terus ada yang dua salam Dewi itu dia yang tangannya di tangan ini kayak yang di slide ini ya, seperti itu. Ada dua tipe sih, betul. Kayak gitu. Untuk greetingnya ya. Greeting. Oke, beberapa orang ada menggunakan salam begini Pak ya. Salam begini ada seperti ini, ada juga seperti ini salamnya tentu sekali. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini tadi Pak. Mengenai salam tadi, mengenai greeting tadi, mengenai service tadi, jujur dulu, saya mau tanya, ada nggak perbedaan pelayanan itu di bank swasta dengan bank negeri? Bank swasta dengan bank negeri? Bank pemerintah. Jadi kita tidak kalah sebut merek ya, tapi kalau menurut saya pribadi di bank swasta itu lebih lebih nampak servisnya dibandingkan bank pemerintah, harus kita akui. Jadi saya tidak perlu memberikan ini mereknya kan seperti itu. Mengapa demikian? Karena memang ya bank swasta itu
dia bisnis orientednya kan memang betul-betul, sehingga bagaimana orang bisa menjadi pelanggan, menjadi nasabah kalau pelayanannya tidak baik. Jadi pelayanan yang terbaik itu pada dasarnya dimulai dari gerbang. Nah, harus bisa kita lihat kalau misalnya gedung itu punya halaman, di gerbang depan itulah sebenarnya bisa kita lihat kondisi perusahaan itu bagaimana. Jika misalnya di gerbang itu security itu sudah menunjukkan komunikasi yang tidak mengenakan, Pak, pasti sekali kita kan ada rasa rasa tidak senang gitu. Jadi ketika di gerbang utama itu si pengunjung sudah mendapatkan servis yang baik, maka pasti sekali dia akan merasa senang untuk memasuki area lobby atau pintu gerbang. Beda ya dengan misalnya kalau perusahaan seperti yang disebutkan tadi, kalau dia misalnya tidak memiliki halaman seperti ruko saja, pasti sekali memang ya lebih sempitlah lingkup kerjanya. Oke, saat pengunjung datang ke lobby area bisa kita lihat yang pertama tugas security itu bagaimana dia harus bisa menyampaikan salam, boleh sebutkan atau juga ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam tergantung situasi ya. Nah, jadi bisa sebutkan selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu dan lain-lain. Nah, posisi tubuhnya itu bagaimana? Yang perlu kita lihat itu adalah sambil membuka pintu, sambil tersenyum ramah dan sopan. Jadi jika security itu membuka pintu lalu wajahnya tidak ada nampak senyum, orang juga akan merasa boring ya atau merasa tidak nyaman memasuki area gedung tersebut. Jadi seorang security itu harus mampu menunjukkan wajah itu tersenyum ramah dan sopan. Nah, perlu diingat juga, buatlah kesan pertama yang baik dan tularkan energi positif kepada setiap orang yang datang. Artinya, ketika kita memberikan servis ini tadi, komunikasi ini dengan body language ini, tersenyum ramah dan sopan, maka setiap pengunjung akan merasa nyaman. Ada rasa kerinduan ingin datang ke tempat itu lagi. Tetapi ketika servis ini tidak kita berikan kepada orang lain, tentu sekali mereka akan datang hanya untuk pertama itu saja, tidak mau lagi datang ke tempat atau ke perusahaan tadi. Nah, saat melayani pengunjung, jawablah setiap pertanyaan pengunjung dengan ramah dan tepat. Otomatis memang setiap pengunjung itu biasanya akan bertanya kepada karyawan, otomatis kepada security karena dia berada di bagian depan, apa tujuan dia memasuki gedung tersebut, apa tujuan dia memasuki instansi tersebut. Jika dia ingin menjumpai seseorang, bisa kita arahkan. Jika dia ingin mengurus administrasi, bisa kita arahkan. Intinya, seorang security itu harus mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si pengunjung tadi dengan ramah dan tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa formal dalam menjawab setiap pertanyaan. Jadi jangan pernah menggunakan bahasa pasaran, tetapi gunakanlah bahasa formal, otomatis bahasa Indonesia yang betul-betul kita gunakan di dalam dunia kerja. Yang ketiga itu memperhatikan intonasi suara dan artikulasi. Nah, intonasi suara ini atau artikulasi ini sangat membantu pengunjung untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jika kita berbicara dengan intonasi yang tidak jelas atau juga artikulasi yang tidak tepat, otomatis mereka atau pengunjung yang datang itu akan tidak memahami apa yang disampaikan. Lalu posisi tubuhnya itu bagaimana? Tetap berdiri dengan gestur tubuh yang ramah, tersenyum dan terkesan. Nah, welcome bisa kita lihat kepada para pengunjung. Dari gestur kita itu, pengunjung bisa menilai sebenarnya kita itu ramah atau tidak. Jadi tanpa diucapkan pun dari bahasa gestur itu tadi, pengunjung akan paham sebenarnya security ini ramah enggak, saya ini disambutnya dengan baik. Jadi semua hal ini bisa ditunjukkan dari sikap yang ditunjukkan oleh security officer. Saat pengunjung keluar gedung, saya bisa dengar Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu. Ya. Bisa. Masih dengar. Oke. Masih dengar Pak Rudi. Nah, silahkan Pak, Bu. Nah, misalnya silahkan masuk atau juga silahkan keluar. Nah, tetapi saat pengunjung keluar gedung, pasti yang kita sampaikan adalah silahkan Pak. Jadi jangan lagi silahkan keluar kita bilang. Yang enaknya memang ketika orang masuk, silahkan masuk. Tapi ketika keluar, tidak usah malah dibilang silahkan keluar. Pasti mereka silahkan, mereka sudah paham. Dengan gestur tubuh yang kita tunjukkan. Nah, posisi tubuh itu bagaimana? Membukakan pintu. Sambil membukakan pintu kita berbicara. Silahkan Pak, silahkan Bu. Ketika pengunjung akan keluar sambil tersenyum ramah kepada pengunjung. Nah,
bahasa atau juga gerak tubuh ini atau gestur ini sangat membantu kita untuk menciptakan kenyamanan bagi siapa saja yang memasuki gedung atau keluar dari gedung tersebut. Service excellence khusus untuk security benar-benar harus betul diaplikasikan dalam dunia kerja supaya membentuk sistem kerja yang baik. Jadi ada komunikasi yang terbangun. Artinya bagaimana seorang security itu di samping dia mampu mengamankan, berkomunikasi juga harus paham. Jadi security itu tidak hanya sebatas menjaga aset atau juga patroli, tetapi komunikasi menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki seorang security. Di sini ada beberapa ya greeting dalam bahasa Inggris ketika berada dalam bangunan. Nah, ketika mengatakan selamat pagi, good afternoon, good morning, good afternoon, good evening, good night. Nah, good morning itu bisa disampaikan di jam 5 sampai jam 12 siang. Itu boleh kita sampaikan good morning. Nah, di bagian kedua ada good afternoon, bisa kita sampaikan kepada tamu yang datang pada jam 12 atau 16. Lalu good evening itu bisa disampaikan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Sementara good night ini bisa disampaikan dari jam 12 malam sampai perpisahan. Kayak ngeliat, kayak ketik di WA tulisan-tulisan kayak bisa membaca kayak. Kayak apa? Oke, lanjut. Halo? Ya, lanjut. Oke, jadi good night itu bisa disampaikan dari jam 10 malam atau kalau kita tidak bertemu lagi. Misalnya ketika ada lembur di perusahaan, jadi pulangnya jam 10, kan dia seperti pada pegawai, lalu ketika mereka akan pulang, kita boleh sampaikan good night, karena kita memang tidak akan ketemu lagi. Pasti ketemu di besok hari gitu. Nah, jadi security ini setidaknya mampu memahami beberapa ya kalimat ini dalam bahasa Inggris, mulai dari good morning, good afternoon, good evening, good night. Lalu perhatikan jam tersebut. Jangan nanti misalnya di jam 6 sore kita sebutkan good morning. Jadi ini bahasa yang sangat sederhana. Dari sekolah pun kita sudah paham sebenarnya apa good morning itu apa, good afternoon, good evening, good night. Tetapi dalam bahasa daerah, misalnya seperti Toba itu tidak ada selamat pagi, semuanya harus horas gitu. Kalau Nias misalnya ya hogu dan lain-lain. Tetapi dalam bahasa Indonesia, hampir sama juga dengan bahasa Inggris, ada spesifikasi waktu. Boleh disampaikan good morning, good afternoon, good evening, atau good night. Lalu di patroli gedung. Nah, bagaimana sikap kita ketika berpatroli di saat jam kerja? Apakah mudah atau sulit? Atau bila mana memang tempat atau patroli yang kita kita jalani itu atau kita tuju itu agak ngeri-ngeri sedap. Misalnya di sana ada hal-hal yang unik, hal-hal yang magis dan lain-lain. Bapak Ibu sudah pernah yang apakah ada yang sudah pernah menjadi security? Bapak Ibu? Ya, gimana Pak? Halo. Dari peserta ini adakah yang sudah pernah berprofesi sebagai security atau petugas keamanan? Sudah. Ini kayak Pak Joshua maupun saya. Ini sudah di security sudah lama lah ya. Nah, patroli biasanya Pak ya tergantung dari sistem kerja yang dibuat ya, ada per 1 jam gitu ya Pak ya, ada per 2 jam. Nah, biasanya mereka itu ada diisi mengisi jurnal harian seperti itu atau laporan kerja. Dari jam sekian sebenarnya itu harus dibuat pelaporan supaya jika sesuatu itu terjadi pihak security akan mengetahui kira-kira di jam berapa Pak ya mereka itu kejadian itu terjadi kan? Selanjutnya ada saat berpapasan dengan tamu. Nah, selamat pagi, siang, Pak, sore, selamat malam. Nah, posisi tubuh yang diperlukan itu atau yang harus ditunjukkan tersenyum sambil menatap wajah orang yang berpapasan dengan Anda. Jadi ketika kita memberikan greeting atau salam, sambillah berikan senyuman. Jadi tidak usah menunjukkan wajah yang tidak disukai, misalnya bengis atau juga tidak tersenyum, orang pun tidak akan senang seperti itu. Lalu perlu kita ingat, tetaplah tersenyum dan menyapa walaupun sudah bertemu berulang kali. Nah, walaupun itu perjumpaan pertama kali atau kedua kali atau sudah berulang kali, tetaplah tersenyum ketika menyapa teman atau juga karyawan atau juga tamu yang masuk ke daerah kerja atau ke
ke perusahaan. Berdasarkan dari sini tadi, lalu kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya service excellence itu, atau dalam bahasa Indonesia disebut pelayanan prima, itu adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Artinya bagaimana pelanggan itu harus merasa nyaman ketika mereka memasuki gedung atau juga tempat kerja atau juga perusahaan atau juga instansi. Nah, yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan minimal harus ada 3 hal pokok, yakni peduli kepada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi para pelanggan ini harus benar-benar dipastikan mereka itu puas nggak dengan kinerja security-nya itu. Mereka puas nggak dengan pelayanannya. Mereka puas nggak dengan kenyamanan yang dibuat di dalam perusahaan tersebut. Jadi keamanan ini atau kenyamanan ini sejatinya memang harus dibentuk dari hal kecil sampai hal paling kompleks. Karena security, seperti yang saya sampaikan pertama sekali, bahwasanya seseorang bisa menilai suatu perusahaan itu dimulai dari gerbang utama atau gerbang depan. Sebelum orang masuk ke perusahaan, maka orang atau tamu yang masuk melihat sebenarnya perusahaan itu bagaimana, dimulai dari gerbang utama. Ketika tamu atau juga ketika pelanggan atau juga tamu kita katakan masuk ke wilayah kerja, mereka disambut dengan baik, tentu sekali tamu tersebut akan merasa nyaman ketika masuk ke daerah kerja. Nah, di sini saya ada membuat satu quote, pelayanan terbaik harus senantiasa diberikan oleh orang terbaik kepada orang-orang terbaik agar tercipta suasana terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Nah, ini kutipan yang saya buat sendiri. Semoga materi ini atau juga sharing materi di hari ini dapat kita pahami atau juga kita terima, sehingga dapat mengembangkan wawasan kita mengenai service excellence, terutama di bagian security officer. Sekian lagi, terima kasih, dan saya kembali kepada moderator. Oke, baik Pak Rudi. Jadi untuk materi daripada service excellent, pelayanan prima ini, saya belum muncul wajah saya, sebentar kamera. Oke, ya. Jadi dari materi yang disampaikan, dari gestur, terus dari kita, saya sebutnya dulu tuh 3S ya, sapa, senyum, salam dulu, seperti itu ya. Makanya di security sekarang banyak juga yang kalau manggil kayak bro, atau bahasa gaul kayak guys, apa kabar guys, itu nggak boleh ya, security kayak gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi ya harus ada, sudah diatur atau di dalam kita berikan itu pelayanan prima ya. Jadi dari kita tadi ada greeting, terus ada lagi penampilan ya kalau di security itu penampilan juga dari rambut itu harus rapi, kumisnya harus bersih, jenggot juga harus bersih. Itu seperti itu kalau di penampilan. Terus bajunya juga harus disetrika, rapi, terus wangi. Itu udah semua seperti itu ya, pelayanan prima namanya, yang nggak boleh udah baju 2-3 hari masih dipakai, wah itu juga nggak boleh tuh ya, seperti itu. Dan juga banyak sikap atau gestur tubuh kita ya, nggak boleh nyender, terus ada yang duduk, atau ada lagi yang tangannya begini ya, atau begini ya kan, model-model begini tangannya kan, ada yang itu tuh yang sebenarnya kalau kita sering di pendidikan tuh sebutnya pelayanan prima, tapi ini lebih ke bahasa Inggris service excellent, begitu ya Pak ya. Nah, untuk yang tadi materi ini bahwasannya pelayanan terbaik ya senantiasa kepada security, untuk teman-teman maupun yang menonton nanti di live YouTube. Jadi dalam materi ini, service excellent ini sudah dirangkum sama Pak Rudi, yaitu dalam bahasa Indonesia, pelayanan prima suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan
dan penting dalam memberikan pelayanan. Wah, pelayanan kepada pelanggan ya. Jadi berarti ini bisa segala ini ya, apa kayak di bank ya Pak Rudi ya, di bank terus di mall. Ya, kalau di pabrik Pak Rudi itu kita buka tutup gerbang doang Pak Rudi. Ya kan, kalau di pabrik ya hanya buka gerbang tutup gerbang. Lebih ini, kalau ini lebih ke seperti di dalam bank ya. Bank ini banyak benar ini ya, ada trainingnya. Mungkin ada dari Pak ini ya, yang lainnya Pak Sabani, Pak Arif, mengenai tahu Pak Bernard, silakan dibuka mic-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Pak Bernard, Pak Mukadim. Ini masih. Jadi sebenarnya Pak, kalau service excellence ini seperti yang Bapak sebutkan tadi kan, service excellence ini sebenarnya khusus security officer, dimanapun mereka sebenarnya harus membentuk komunikasi itu tadi, menunjukkan pelayanan prima. Hanya saja memang dari segi level kan gitu, kita cenderung kepada levelnya itu pelayanan prima itu memang misalnya bisa kita lihat paling beda ya dengan perusahaan lain itu, misalnya di bank atau juga di hotel, memang nampak sekali pelayanan prima yang diberikan oleh pihak security. Jadi kalau memang tadi misalnya di pabrik atau juga di sekolah, memang mereka sebenarnya dituntut, hanya saja memang dari segi service excellence itu harus bisa kita lihat juga sebenarnya perusahaan itu atau instansi itu goalnya apa. Misalnya kalau di sekolah saya harus bisa membedakan ya, kalau misalnya Bapak Medan ini, kalau Bapak masuk ke sekolah reguler, sekolah staff, misalnya sekolah Katolik, saya buat aja lah brandnya tidak, bukan menjelekkan gitu. Brandnya ya hanya sebatas kita permisi kan gitu Pak, atau juga sekolah swasta yang lain. Tetapi coba kita masuk ke sekolah National Plus. Di sekolah National Plus itu yang biaya sekolahnya itu misalnya sampai jutaan Pak, 2,5 juta. Jadi ketika si anak turun dari mobil Pak, security itu sudah sedia dengan payung. Bisa saya dengar Pak ya? Ya. Jadi dia udah langsung membuka payung lalu memayungi si anak. Nah, di sana memang security officer itu benar-benar harus menunjukkan pelayanan prima. Padahal sama-sama sekolah ya. Sama-sama sekolah, di sekolah A, B, C. Tetapi karena memang mereka pihak sekolah menuntut kinerja security officer itu untuk menciptakan kenyamanan yang maksimal atau servis maksimal, maka manajemen membuat peraturan yang lebih ketat. Sama-sama sekolah saja. Demikian juga tadi antara pabrik, hotel, dan bank, memang lebih tinggi service excellence-nya itu di bank. Seorang security officer, seyogianya memang harus memiliki 3 ST tadi. Hanya saja prosesnya itu atau juga keharusannya itu ya beda instansi ya beda beda cara kerja demikian. Nah, jadi kalau saya katakan service excellence ini nggak hanya sebatas di mana mereka bekerja, tetapi dimanapun sebenarnya. Walaupun perusahaan memang beda-beda peraturannya Pak ya, tidak sama perusahaan menerapkan aturan. Jadi kita harus paham bahwasanya dimanapun seorang security itu bekerja, memang service excellence ini harus memang betul-betul dimiliki. Ya, masalah penerapannya ya kembali kepada aturan perusahaan, karena beda perusahaan, ya beda aturan. Demikian Pak. Baik. Ya, jadi saya dari awal udah kita ikutin ya Pak, untuk ada Pak Arif, Pak Bernard, semoga dalam kita materi ini nanti akan dibagikan di dalam grup ya. Pak Rudi ya, nanti materinya di-share ya Pak. Ya Pak Rudi. Saya ya. Ya, Bapak share dalam grup yang kita service excellent, nanti untuk bisa kita pakai lagi. Ya, service excellent materinya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Jadi dari ini ada sekitar 31 halaman ya Pak Sabani, Pak Arif, Pak Bernard. Jadi materi ini nanti mungkin bisa kita nanti presentasikan di dunia di perusahaan kita. Ya Pak Rudi ya, nanti kita sampaikan ke karyawan kan, kita memberikan service excellent ya kan.
nanti materi ini bisa kita presentasikan di tempat kerja. Itu dari saya. Terus untuk sertifikat nanti Pak Sabani, Pak Sawaladi, dan Pak Bernard nanti akan kita bagikan setelah acara ini untuk sertifikatnya, dan termasuk dengan materi yang dibawakan oleh Bapak Rudi Salam Sibolingga. Jadi untuk Pak Rudi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dari saya, dari PT Satya Naratama Upasama. Sebelumnya saya untuk minta maaf pada yang mestinya ini saya mau undur, tapi akhirnya tetap saya jalankan saja dikarenakan biar saya nggak ada utang ya Pak Rudi, sebutannya nggak ada utang lah ya. Jadi mestinya minggu kemarin acara ini jalan, tapi kita undur di hari ini. Nah karena kita udah seadanya kita berjalan. Jadi sebelumnya saya minta maaf Pak Rudi nih Pak Rudi. Jadi kita seadanya segini. Begitu Pak Rudi ya. Jadi biasanya kan saya di atas 25 peserta kita baru running. Biasanya seperti itu. Tapi karena kalau saya undur lagi nunggu minggu depan kayaknya nambah utang lagi. Nambah utang lagi. Lebih baik saya clear, nanti kita ganti topik Pak Rudi. Kira-kira apa nih topiknya Pak Rudi? Kira-kira? Boleh Pak, boleh. Leadership apa-apa kan?